Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya teman-teman. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema. Ini yang terlintas di pikirannya saat memandang fotomu. Ini yang terlintas di pikirannya saat memandang fotomu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silahkan dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu. Ada energi seperti apa dari situasi dan keadaan kalian ya. Kamu dengan seseorang yang ketika memandangi foto kamu, ini yang dia rasakan. Spiritual awakening realization. Teman-teman, sepertinya ada situasi di mana kamu mungkin tersadarkan, dia mungkin tersadarkan, ada sesuatu yang mulai disadari. Ada energi realization di sini ya. Mungkin sekali orang ini tersadar tentang banyak hal ya. Ada proses pembelajaran di sana, termasuk kedewasaan ataupun termasuk perjalanan diri, termasuk ada hubungannya dengan kamu ya, teman-teman. Sepertinya ada sebuah energi atau ada sebuah kesadaran yang baru terbukakan sekarang ya. Mungkin ada yang baru mulai dia mengerti dan dia pahami soal koneksi mungkin juga di antara kalian dan perasaan dia sebenarnya sama kamu seperti apa. Oke? Divine Intervention, kartu yang sangat menarik sekali. Ternyata kesadaran ini muncul ya ketika orang ini diintervensi oleh semesta. Artinya hubungan antara kamu dengan orang ini memang banyak diintervensi oleh semesta. Atau yang kedua adalah mungkin sekali kamu sama dia sedang dalam periode sama-sama saling merefleksikan hubungan ini ya, dan akhirnya mendapatkan begitu banyak pertanda atau petunjuk dari semesta. Seperti apa sih yang mungkin harus dilakukan atau bagaimana sih sebenarnya perjalanan hubungan ini ya. Jadi orang ini banyak berpikir atau banyak merenung, banyak merefleksikan soal hubungan ini, kehidupan dia dan sebagainya. Termasuk juga energi ke kamu ya teman-teman. Lalu ada energi snake. Orang ini adalah seseorang yang pandai sekali menutupi ya. Jadi apapun yang dia tampilkan sekarang adalah di depan kamu, bukan sesuatu yang mungkin benar-benar dia rasakan di dalam ya. Jadi sebenarnya mungkin sekali di luar kelihatannya diam atau bahkan kelihatannya cuek, kelihatannya abai, kelihatannya tidak peduli gitu ya, diam aja ya. Tapi sebenarnya sesuatu di dalam sedang terjadi sama dia. Ada begitu banyak emosi, perasaan yang terguncang, ada begitu banyak perasaan yang terbuka ya, teman-teman. Jadi terkadang orang itu pandai menutupi atau pandai supaya kita nggak bisa lihat apa yang sebenarnya. Jadi belum tentu ya seperti apa yang sama ini kamu pikirkan. Lalu ada energi agonizing pain ya. Sangat mungkin sekali kenapa kalian banyak merefleksi atau bahkan dia berpikir karena dia menyadari ya. Sangat mungkin sekali ada energi di mana kamu sangat mungkin merasa terluka dalam hubungan ini. Ada rasa sakit yang mungkin diberikan ya, entah kamu memberikan ke dia atau dia memberikan ke kamu ya, teman-teman. Tapi di sini banyak perenungan karena mungkin sekali berpikir apakah memang relationship ini harus dilanjutkan atau memang harus mungkin juga disudahi dan sebagainya ya, teman-teman. Salah satunya adalah karena ada situasi kamu berdealing, saya ada rasa sakit. Kamu juga berdealing dengan situasi di mana orang ini ya bisa saja adalah seseorang yang ternyata mungkin belum benar-benar siap atau belum benar-benar matang terhadap yang namanya komitmen ya. Entah tanggung jawab secara psikologi, tanggung jawab secara pikiran, secara finansial ya teman-teman. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja juga berjiwa bebas teman-teman ya. Jadi makanya begitu banyak energi refleksi dan yang dipikirkan. Kita coba lihat ya, lalu ada energi apa lagi? Lalu ada energi apa sebenarnya dalam hubungan ini? Ya, ada energi dating someone new ya. Sangat mungkin sekali di sini. Kenapa dia juga memilih untuk berpikir? Karena mungkin sekali ada energi di mana dia ternyata menghadirkan mungkin orang yang lain ya, seseorang yang baru di antara kalian ya, teman-teman. Sehingga hatinya sangat mungkin di sini terbagi ya. Nah, itu otomatis juga mungkin sekali memberikan energi rasa sakit ya.
Dimana sangat mungkin adalah yang diharapkan adalah ketenangan dan kedamaian ya, dan sangat mungkin terjadi energi yang sulit mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hubungan ini ya. Sangat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang situasinya sulit untuk mendapatkan ketenangan ataupun kedamaian ya, teman-teman. Sehingga ketika kamu banyak mengalami mungkin tidak tenang atau tidak damai gitu ya, pada akhirnya kamu mungkin memilih untuk menghealing diri kamu sendiri. Sehingga di sini ada energi releasing ya. Kamu sudah mengikhlaskan ya. Apapun yang terjadi, kamu serahkan sama semesta. Karena banyak dari kalian yang memanifestasikan, mendoakan, dan berserah sama semesta. Hubungan ini mesti ke depannya gimana gitu ya. Karena kamu mungkin pingin banget mendapatkan energi ketenangan ya, teman-teman. Dan situasi hubungan ini mungkin sekali banyak bikin tidak tenang. Travel, apalagi kamu juga berdiri dengan seseorang yang mungkin sekali LDR ya, jauh dari kamu ya, secara fisik ataupun dia sering berpergian ya untuk urusan pekerjaannya, sehingga membuat hubungan juga semakin tidak mudah. Kamu berdiri dengan seorang yang berenergi divine maskulin ya, di sini ya, ada energi divine maskulin. Namun saat ini ternyata tidak disangka dan tidak diduga, orang ini ketika melihat foto kamu ya, dia ternyata kangen kamu ya, teman-teman. Setelah kamu sudah banyak mengikhlaskan, kamu let go orang ini, yang dia rasakan ketika melihat foto kamu adalah ada sebuah energi kerinduan yang sangat-sangat dalam ya. Dia kepikiran kamu. Setelah sudah berjarak, setelah kamu juga memilih untuk melepaskan, kamu tidak lagi mencari-cari, kamu tidak lagi memaksakan segala sesuatunya. Ketika dia memandang foto kamu, yang terlintas pertama kali ada energi rindu dan kangen. Dia kepikiran banyak soal kamu, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena ternyata buat dia, kamu adalah sebuah energi kenyamanan. Energi rumah buat dia, ya. Jadi sangat mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang ketika memandang foto kamu, dia merasakan sebuah energi kerinduan terhadap perasaan kenyamanan, perasaan familiar. Karena kamu seperti rumah buat dia, ya. Kamu banyak membawa energi kestabilan, proteksi, dukungan, kenyamanan gitu ya. Dan kamu tuh seperti tempat dia selalu merasa ingin pulang ya, rumah gitu ya, teman-teman. Dan dia kepikiran bagaimana selama ini tuh banyak hal yang dia tutupi dari kamu. Ya, banyak dia itu tidak menunjukkan sama kamu, banyak hal yang dia sembunyikan. Jadi ketika dia melihat foto kamu, dia juga mungkin sekali terlintas begitu banyak perasaan merasa bersalah atas kesalahan-kesalahan dia sama kamu ya. Selama ini yang ketika tidak jujur dan sebagainya. Belum lagi dia kepikiran tentang intervensi orang ketiga. Jadi ketika melihat foto kamu, dia kangen, dia rindu, tapi di satu sisi dia juga kepikiran bagaimana situasi ini ketika sudah ada orang ketiga tadi ya. Jadi kan dia seperti merenung gitu ya, mana yang harus dia pilih gitu loh ya, hati mana yang harus dia pilih gitu ya, karena hatinya terbelah teman-teman di sana. Karena pada akhirnya dia berpikir bahwa ketika dia memilih salah satu, pasti akan ada energi sudahan buat yang satunya lagi ya. Jadi dia sedang mungkin berpikir apakah dia harus menyudahi dengan kamu atau dia harus menyudahi dengan orang yang satunya lagi ya. Karena ini adalah sesuatu yang harus jelas pada ujung-ujungnya akhirnya seperti apa. Sekarang mungkin seperti belum jelas akhirnya, tapi pada akhirnya akan selalu ada akhir ya. Entah itu dikatakan ataupun tidak, tapi dengan sikap yang diambil, dengan respon yang diambil, itu akan menunjukkan gitu ya ke arah mana gitu ya. Kita coba lihat dulu ya, ciri-ciri orang ini seperti apa. Bagaimana sih sebenarnya ciri-cirinya? Oke. Medicine, kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin bekerja berhubungan dengan kesehatan, dokter gitu ya, atau mungkin dia bekerja di apoteker ya, dan sebagainya ya. Jadi meskipun dia kerja di rumah sakit Kak, tapi dia di sana jadi kasir ya, tetap aja dia berhubungan dengan kesehatan ya. Tidak harus menjadi dokter atau susternya, oke? Atau sangat mungkin pada saat ini orang ini sedang mengalami sakit ya, secara fisik ya. Corn, orang ini sangat berfokus sama bisnis, investasi, keuangan gitu ya. Jadi sedang mungkin mengembangkan situasi keuangan dia juga. Apple, orang ini tuh punya hasrat yang sangat kuat. Ketika dia menginginkan sesuatu, hasratnya sangat kuat ya. Ada energi desire ya, hasrat yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat gitu ya. Snowflake, orang ini mungkin memberikan kesan yang dingin ya, ataupun
kelihatan cuek atau tidak peduli, tapi ini juga menandakan bahwa dia sangat suka segala sesuatu yang cuacanya mungkin lebih dingin. Dia lebih senang yang dingin ya, cuacanya, temperaturnya gitu ya. Flip-flops. Orang ini juga walaupun dia suka yang dingin, orang ini juga tetap saja suka pantai juga. Ya, suka pantai, suka pakai sendal, senang untuk kalau berpakaian yang santai-santai aja. Ini di antara dua ya. Ini bisa saja terjadi kontras. Dia tinggal di tempat yang dingin, ya, misalnya kayak kalau di sini mungkin di daerah-daerah yang puncak misalnya, atau suhu yang lebih tinggi ya, Lembang gitu misalnya. Atau memang dia tinggal justru di daerah-daerah yang dekat dengan pantai, misalnya di Bali kayak gitu ya. Di Balinya pun mungkin yang dekat pantai, seperti itulah ya. Atau bolak-balik salah satu dari kalian. Seseorang ini punya banyak energi nervous, khawatir, tidak tenang ya, punya banyak kekhawatiran ya. Phone, orang ini banyak berkomunikasi sama kamu melalui online ya. Aku lihat di sini ada yang mungkin telepon ataupun chat ya, ataupun memang kerjaannya itu banyak melalui online ya, teman-teman. Dan yang terakhir, blocks. Dia mungkin adalah seorang yang bekerja juga dengan bidang yang pembangunan ya, entah arsitek, entah apapun itu yang berhubungan dengan bangunan-bangunan. Oke, itu ciri-cirinya dia. Kita coba lihat lagi apa yang dia rasakan ketika terlintas ya, ketika dia melihat foto kamu, apa yang dia pikirkan. Hook up atau one night stand, aku tutup gambarnya takut di ban sama YouTube ya. Dia kepikiran tentang, mungkin awalnya dia cuma bersenang-senang sama kamu, pikirnya cuma cinta satu malam, mungkin di sana dia tidak berpikir akan ada keseriusan. Tapi ternyata sekarang perasaan dia berkembang menjadi sesuatu yang lain. Ya. Melihat foto kamu dan ada energi perenungan, itu sangat mungkin menjadi sebuah energi pemicu untuk adanya change ya, untuk adanya perubahan, untuk adanya transisi, untuk adanya sesuatu yang berganti ya, teman-teman di sini. Jadi sangat mungkin banget kamu berdiri dengan seseorang yang mengalami begitu banyak energi perubahan ya. Jadi ketika dia melihat foto kamu, dia terpikirkan untuk melakukan sebuah yang namanya perubahan. Ada di sini mungkin perubahan perasaan, ada mungkin perubahan keputusan, ada juga mungkin perubahan pemikiran. Begitu banyak hal yang berubah ya, teman-teman. Kenapa? Karena ternyata ketika dia memandang foto kamu, masih ada energi romansa di sana. Masih ada energi perasaan romansa yang kuat. Walaupun ada yang lain, ternyata tidak bisa mengubah atau bahkan menghapus perasaan romansa yang ke kamu itu masih ada. Ya, teman-teman. Dan dia mulai kepikiran tentang segala kebohongan-kebohongan yang selama ini mungkin dia ucapkan ke kamu, dia sampaikan ke kamu ya. Itu mulai membuat dia merasa bersalah ya, teman-teman. Apalagi di sini dia banyak bersenang-senang, dia banyak cuek, berusaha untuk tidak peduli gitu ya, banyak mencari pelarian. Dia kepikiran itu semua. Dia juga terpikirkan bagaimana selama ini kamu adalah sosok yang banyak memberikan dia courage ya, dukungan, support, motivasi gitu ya, yang sangat besar sekali. Yang sangat mungkin banget dia ngerasa kehilangan sosok yang selama ini selalu membantu dia, menyupport dia, mendukung dia. Gitu ya. Kamu tuh sosok yang menjadi inspirasinya dia, teman-teman. Dan ternyata dia masih menyimpan kekaguman sama kamu. Diam-diam di balik sikapnya yang cuek, dia masih punya perasaan yang dia pendam, yang tidak dia ungkapkan sama kamu ya, teman-teman. Dan sangat mungkin banget dia sedang berpikir ya, bagaimana caranya ya, situasi seperti ini tuh harus gimana ya. Karena apalagi dia punya dasar player awalnya gitu loh. Mungkin dia nggak niat serius, tapi kalau sekarang situasi seperti sekarang, membuat segala sesuatu tuh berbeda ya. Banyak energi yang dia tuh cara berpikirnya juga berbeda, berubah. Teman-teman, dia terpanggil atau terdorong untuk bikin perubahan ya, compromise ya. Dia berharap masih ada kesempatan untuk berkompromi, ingin sekali untuk membuat suatu perubahan ya. Karena sosok kamu banyak memberikan dia, yang tadi Sora bilang ya, perasaan-perasaan yang baru dia sadari saat ini ya, teman-teman. Dia berharap ada kompromi, bisa bikin perubahan ya, teman-teman. Dan sangat mungkin banget di sini ada energi, salah satunya adalah bonding, ikatan rasa di antara kalian
yang sangat erat, membuat dia itu pingin berkompromi, pingin bikin perubahan, teman-teman ya. Dia pingin bikin perubahan yang sebelumnya tidak terpikirkan sama dia, tidak terpikirkan, tidak dia rencanakan gitu ya. Tapi ikatan bonding dengan kamu atau ikatan rasa sama kamu membuat dia terdorong untuk melakukan itu semua. Sora. Jadi kalau dilanjutkan, apa mungkin hubungan ini punya tanda yang positif? Teman-teman, di sini ada energi proposal atau komitmen. Ya, jadi sebenarnya untuk kalian yang masih single, ini hubungannya sangat berpotensi untuk masuk ke tahap yang berikutnya. Ya, ada energi komitmen di sana. Ya, untuk yang sudah dalam pernikahan, berarti energi mempertahankan pernikahannya ya. Storm ya, sesuatu yang besar yang akan terjadi ya. Secara tidak terduga. Storm itu juga adalah energi guncangan, artinya sesuatu itu akan banyak terjadi perubahan di sana ya teman-teman. Dan akan ada harapan baru. Jadi ini adalah proses di sana ya. Badai itu kadang-kadang tidak selalu berarti negatif ya. Artinya banyak hal yang mungkin akan terjadi perubahan, akan ada banyak penyesuaian, bukan serta-merta pasti mulus ya di sana. Tapi di sini ada satu indikasi positif, adanya harapan baru yang mungkin akan lahir gitu ya teman-teman. Nah, under the deck ya, under the deck ya. Kita coba lihat masukan, satu kartu masukan buat kamu apa ya teman-teman. Masukannya adalah kamu pikirkan ya, apapun keputusan kamu jangan sampai menjadi penyesalan di kemudian hari. Lalu kamu juga bisa menilai sejauh apa sih, seberapa dalam sih penyesalan dia terhadap kesalahan yang dia lakukan ya teman-teman ya. Karena di sini memang harga yang harus dibayarkan tidak mudah memang memaafkan ya teman-teman. Dan itu juga Sora tidak mau menghakimi, tapi kamu yang tahu ya seberapa dalam kamu bisa memaafkan atau seberapa dalam justru kamu tidak bisa memaafkan ya. Karena memang tidak mudah. Banyak dari kalian yang masih mengkhawatirkan kehadiran orang ketiga di sana ya. Tapi resiko selalu ada dalam setiap hubungan teman-teman. Kamu boleh ambil waktu untuk silence dulu, untuk diem dulu, untuk merenung dulu, untuk minta petunjuk juga. Karena di sana kan ada divine intervention. Jadi sebenarnya ada petunjuk dari semesta. Kalau kamu belum dapetin petunjuk itu, kamu bisa minta waktu ya. Karena ini akan menjadi proses perjalanan inner growth ya, proses perjalanan jiwa bagi kamu dan bagi dia ya. Ambil waktu dulu untuk berdiam diri kalau memang tidak bisa atau belum mampu untuk merespon secara langsung, meminta pertanda untuk tahu ya, apakah memang harus ditinggalkan orang ini atau memang harus bersama dengan kamu. Karena ini sifatnya pasti setiap orang itu personal ya. Bahkan pembacaan ini pun tidak untuk semua orang pada akhirnya gitu ya. Tetap harus dipilah dan dipilih gitu ya. Kemarinan itu Sora pernah posting di Instagram Sora ya. Jadi kehidupan itu adalah tentang memilih penyesalan ya. Misalnya orang selalu terakhiran ini pada concern ya tentang menikah atau tidak menikah ya. Menikah itu ada penyesalannya tersendiri. Karena kita selalu berpikir, apa sih opsinya kalau ternyata kita tidak menikah ya. Lalu kalau kita tidak menikah, kita akan selalu berpikir apa sih penyesalannya gitu ya. Kalau tidak menikah, apa ternyata kalau yang terjadi kalau kita menikah. Jadi selalu ada paradoks pilihan dari salah satu keputusan yang tidak kita ambil. Nah, konon katanya kita tinggal memilih penyesalan mana yang kita bisa hidup dengan itu, atau penyesalan apa yang mungkin kita lebih baik ya. Jadi semua akan ada penyesalan masing-masing karena semua punya plus dan minus. Yang menikah, yang pernikahan yang gak bagus bilangnya nyesel nikah, lebih baik gak nikah. Tapi yang gak nikah bilang kayak, aku nyesel kalau sampai gak nikah. No, kan? Ini dua sudut pandang. Jadi kamu tinggal pilih penyesalan mana yang kamu akan pilih ya. Jadi kita semua berada dalam posisi itu karena tidak ada jaminan apapun dalam kehidupan ini ya. Kita tidak tahu. Manusia itu adalah makhluk yang paling tidak bisa ditebak dan terjadi perubahan evolusinya paling banyak ya. Hari ini A, besok bisa B. Hari ini C, besok bisa M gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Kita akan cek dulu zodiak yang terungkap, cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Teman-teman, kamu juga bisa support Sora dengan memberikan super sticker. Saat ini Sora sedang pengembangan YouTube dengan berencana membeli mic baru. Jadi kalau kamu dukung Sora dengan memberi super sticker, bisa membantu Sora membeli mic baru ya. Oke, kita lihat zodiaknya. Scorpio, Virgo, Cancer, apa ini? Capricorn, Virgo, Taurus, Scorpio, dan Leo. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke?
Nah, kita coba lihat. Teman-teman yang kepingin untuk baca tarot atau baca bazi, untuk bazi diharapkan untuk disediakan jam lahirnya ya. Karena bazi itu baca data, analisa data, presisinya sangat tinggi ya. Keakurasiannya, karena itu menggambarkan perjalanan kehidupan kamu. Kayak contoh kemarin Sora dapat klien ya, dia memang banyak kena kendala di tahun ini, dan dia pun sudah merasakan dari awal tahun. Jadi dia bisa lebih hati-hati, lebih waspada, menyediakan dana-dana darurat misalnya ya, atau antisipasi dengan tidak mengambil tindakan-tindakan ceroboh karena sudah tahu hidupnya akan banyak kendala di tahun ini gitu ya. Dan teman-teman yang ternyata tidak cuma kepingin untuk baca tarot ya, tapi ternyata teman-teman kepingin untuk belajar tarot, Sora ada kelas untuk mengajar private one on one ya. Materi sudah dan kartu sudah dari Sora, jadi kamu tinggal fokus belajar. Dan kalau kamu masih tidak yakin, Kak, aku mau tahu dong, aku punya bakat apa enggak, ya silahkan baca bazi dulu. Nanti kelihatan kok di sana. Tapi itu tidak serta-merta menjadi jaminan, pasti menjadi seorang petarot yang handal gitu ya. Kalaupun Anda bakatnya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang kepingin energi healing, silahkan menghubungi Instagram Sora. Buat yang masih punya luka batin, kecewa, dan ketidaktenangan. Oke, kita coba lihat alfabet yang terbuka ya. MWEY, ABVL, RAOP, JCDB, FM, dan K. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan channel Sora and Tarot ya. Jagalah selalu pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan, serta perasaan kamu ya, termasuk jempol kamu dalam berkomentar. Sampai kita ketemu lagi Sarah. Bye bye.